Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan bab 3, yaitu kewajiban dan hak negara serta warga negara. Perkenalkan, saya Dinda Kurnia Isnaini Intan dengan NIM akhir 274. Perkenalkan, nama saya Ahmad Harisul Qulub Al-Hakiki dengan NIM akhir 188. Perkenalkan, nama saya Kurniasan Rizito dengan NIM akhir 229. Kenalkan, saya Muhammad Alimul Ihsan dengan NIM 204. Perkenalkan, nama saya Nafa Gastia Zaira dengan NIM 231. Perkenalkan, saya Aileen Hayuna Raswari dengan NIM terakhir 239. Perkenalkan, nama saya Afika Yunar Angelita dengan NIM terakhir 264. Perkenalkan, saya Dea, NIM 235. Perkenalkan, saya Mina Chandrakanti dengan NIM akhir 194. Perkenalkan, saya Rizka Bening Anugrah dengan NIM terakhir 252. Perkenalkan, saya Adis Nuridaya dengan NIM 258. Perkenalkan, nama saya Arini Olivia dengan NIM akhir 247. Perkenalkan, nama saya Helena Sustiani dengan NIM akhir 268. Perkenalkan, nama saya Johan Andrianto dengan NIM akhir 198. Perkenalkan, saya Natasha Jayanggraini dengan NIM terakhir 207. Perkenalkan, saya Keja Gutina Lumbangal dengan NIM akhir 219. Perkenalkan, saya Ananda Zaira Ramadhani dengan NIM akhir 228. Kami mulai dari pendahuluan. Jadi yang pertama yaitu pengertian pendahuluan dari kewajiban dan hak negara dan warga negara. Suatu negara dalam pelaksanaan kehidupan ketatanegaraannya selalu memperhatikan pelaksanaan kewajiban dan hak yang harus dilakukan baik oleh negara maupun warga negaranya. Secara normatif, hubungan antara negara dan warga negara harus selalu berpegang pada hak dan kewajiban yang melekat antara keduanya, sehingga proses dialogisnya berlangsung secara demokratis, adil, dan harmonis. Hubungan antara negara warga negara merupakan hubungan timbal balik yang melibatkan unsur hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Hubungan itu secara mendasar terbangun dari tujuan awal terbentuknya negara tersebut, yang dimana ini diatur dan bersumber dari pembukaan UUD 1945 dalam alinea keempat. Selanjutnya, pengertian kewajiban dan hak negara dan warga negara. Kewajiban dan hak negara artinya suatu yang jadi tanggung jawab negara kepada warganya. Negara harus melaksanakan kewajiban itu, sedangkan warganya juga punya kewajiban terhadap negara. Hubungan warga negara dengan negara itu timbal balik. Warga negara punya kewajiban terhadap negara, negara juga punya kewajiban dan harus memberi hak kepada warganya. Contoh kewajiban negara yang tertulis dalam aturan. Yang pertama, menjamin hukum yang adil. Contoh, kalau ada orang yang melakukan kejahatan, negara wajib mengadili sesuai hukum yang berlaku tanpa pilih kasih, entah dia orang kaya atau miskin. Yang kedua, menjamin hak asasi manusia. Contohnya, setiap orang berhak bebas berpendapat, tidak boleh disiksa, dan dilindungi dari diskriminasi. Yang ketiga, mengembangkan sistem pendidikan nasional. Contohnya, negara membangun sekolah negeri, memberi beasiswa, dan mengadakan program wajib belajar 20 tahun supaya semua anak bisa sekolah. Dan yang keempat, memberi jaminan sosial. Contohnya, adanya BPJS Kesehatan, bantuan sosial atau bansos atau subsidi bagi masyarakat yang kurang mampu. Yang kelima, menjamin kebebasan beribadah. Contohnya, setiap orang bebas menjalankan agama dan ibadahnya masing-masing.
Misalnya umat Islam sholat di masjid, umat Kristen beribadah di gereja, dan semua itu dilindungi oleh negara. Next. Oke, yang selanjutnya itu adalah hak-hak warga negara. Hak kewajiban negara Indonesia tercantum dalam Undang-Undang Dasar RI tahun 1945 pasal-pasal sebagai berikut. 1. Pasal 27 ayat 1 menetapkan hak warga negara yang sama dalam hukum dan pemerintahan, serta kewajiban untuk menjunjung hukum dan pemerintahan. 2. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak tertuang pasal 27 ayat 2 yang berbunyi tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi manusia. Yang ketiga, pasal 27 ayat 3 dalam perubahan kedua Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 menetapkan hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Keempat, pasal 28 menetapkan hak kemerdekaan warga negara untuk berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan. Dan yang kelima, hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan. Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Pasal 28A. Dan yang keenam, hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Pasal 28B ayat 1. Dan yang ketujuh, hak atas kelangsungan hidup. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang. Pasal 28B ayat 2. Dan ke-8, hak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya dan berhak mendapat pendidikan, ilmu pengetahuan, dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan hidup manusia. Pasal 28C ayat 1. Yang ke-9, hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di depan hukum. Pasal 28D ayat 1. 10. Hak untuk mempunyai hak milik pribadi, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk dituntut atas dasar hukum yang berlaku. Surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Pasal 281 ayat 1. Dan yang ke-11, pasal 29 ayat 2 menyebutkan adanya hak kemerdekaan untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agamanya masing-masing. Yang ke-12, pasal 30 ayat 1. Dalam perubahan kedua UUD NRI tahun 1945 menyebutkan hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Dan yang ke-13, pasal 31 ayat 1 menyebutkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Next. Dan yang berikutnya ada kewajiban warga negara Indonesia. Yang pertama yaitu ada wajib menaati hukum dan pemerintah. Contohnya yaitu seperti membayar pajak tepat waktu, menaati peraturan lalu lintas, dan mematuhi larangan merokok di tempat umum. Yang kedua ada wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Contohnya yaitu seperti mengikuti pelatihan dasar bela negara, menjadi anggota pertahanan sipil, atau menjaga kesatuan dan persatuan bangsa. Yang ketiga, ada wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Contohnya yaitu seperti tidak mengganggu kebebasan beribadah orang lain, tidak menyebarkan ujaran kebencian, dan menghormati privasi tetangga. Yang keempat, ada wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Contohnya yaitu seperti menjauhi narkoba karena dilarang undang-undang, tidak melakukan perbuatan asusila di publik, dan tidak menyebarkan hoaks. Yang terakhir ada wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.
Contohnya seperti ikut serta dalam sistem keamanan lingkungan atau Siskamling, melaporkan tindak kejahatan kepada pihak berwajib atau menjadi bagian dari komponen cadangan pertahanan negara. Next. Hubungan hak dan kewajiban warga negara. Hak dan kewajiban memang saling terikat dan tidak bisa dipisahkan. Keduanya itu emang harus seimbang dan tidak bisa besar sebelah atau bahkan kecil sebelah. Jika keduanya tidak seimbang, maka akan timbul kesenjangan sosial dan ketidaktertiban. Kewajiban memang sesuatu yang harus dilakukan dan sedangkan hak sesuatu yang boleh dimiliki. Nah, untuk tujuan dari terciptanya hak dan kewajiban itu untuk menciptakan masyarakat yang aman, tertib, dan sejahtera. Keseimbangan dicapai jika dengan kesadaran dan pengendalian diri dan keadilan. Next. Oke, selanjutnya yaitu asas kewarganegaraan. Asas kewarganegaraan yaitu lus soli, artinya menentukan kewarganegaraan berdasarkan tempat kelahiran. Artinya kewarganegaraan ditentukan dari tempat kelahiran seorang. Misalnya jika lahir di suatu negara yang menganut asas ini, otomatis menjadi warga negara tersebut. Yang kedua yaitu lus sanguinis, menentukan kewarganegaraan berdasarkan keturunan. Artinya, kewarganegaraan ditentukan dari keturunan bukan tempat lahir. Jadi, jika orang tuanya WNI, maka anaknya otomatis juga WNI walaupun lahir di luar negeri. Selanjutnya yaitu status kewarganegaraan, yaitu bipantren. Seorang memiliki dua kewarganegaraan. Ini bisa terjadi karena perbedaan asas antara negara. Misalnya, lahir di negara penganut ius soli dari orang tua WNI, ius sanguinis. Yang selanjutnya apentren. Seorang tidak memiliki kewarganegaraan, status tanpa kewarganegaraan. Artinya seorang tidak punya kewarganegaraan sama sekali. Hal ini bisa terjadi jika lahir di negara yang tidak mengakui ius soli, sementara orang tuanya juga tidak jelas kewarganegaraannya. Selanjutnya, kewarganegaraan di Indonesia, Undang-Undang No. 12 tahun 2006. Indonesia menganut asas kewarganegaraan tunggal, artinya setiap orang tuanya boleh punya satu kewarganegaraan. Yang termasuk warga negara Indonesia WNI adalah yang pertama, anak yang lahir dari perkawinan sah antara pasangan WNI. Yang kedua, anak yang lahir di wilayah Indonesia dengan orang tua tidak jelas kewarganegaraannya agar anak tersebut tidak menjadi apatren. Selanjutnya, kehilangan kewarganegaraan RI. Yang pertama, seorang bisa kehilangan kewarganegaraan jika secara sukarela mengambil kewarganegaraan negara lain. Yang kedua, masuk dinas ketenteraan asing tanpa izin presiden. Jadi kesimpulannya itu warga negara Indonesia dapat kehilangan kewarganegaraannya apabila sengaja memilih kewarganegaraan lain atau bergabung dengan militer asing tanpa izin presiden. Jadi intinya kehilangan kewarganegaraan terjadi karena pilihan dan tindakan individu sendiri. Next. Selanjutnya yakni pendidikan pendahuluan bela negara atau PPBN. PPBN adalah upaya untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air dan kesadaran berbangsa dan bernegara. Tujuannya adalah memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa untuk menghadapi segala ancaman dari negara. PPBN berkembang seiring situasi yang dihadapi oleh negara. Perkembangannya dibagi menjadi 3 periode utama, yakni yang pertama, periode 1945 sampai 1965 atau biasa disebut periode lama atau orde lama. Kemudian yang kedua, periode 1965 sampai 1998 atau biasa disebut periode orde baru. Dan yang ketiga, periode 1998 hingga sekarang atau biasa disebut periode reformasi. Nah, yang pertama, periode orde lama. Periode ini merupakan masa-masa awal kemerdekaan di mana negara mengalami ancaman yang dihadapi mayoritas adalah ancaman fisik yang berupa pemberontakan dari dalam dan ancaman fisik dari luar seperti tentara sekutu, tentara kolonial Belanda, dan tentara Dainipon. Nah, cara yang dilakukan negara yakni mengeluarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1954 yang mengharuskan pendidikan perlawanan rakyat diselenggarakan oleh organisasi-organisasi perlawanan rakyat seperti OPR,
OKS, dan lain-lain. Pendidikan saat itu kental dengan pola fisik, taktik, dan strategi kemiliteran. Kemudian yang kedua, periode Orde Baru. Berbeda dengan Orde Lama yang sangat fokus pada ancaman fisik. Masa Orde Baru ditandai dengan upaya untuk membangun kerangka konsep pertahanan dan keamanan nasional yang lebih terstruktur. Ini adalah masa transisi pemikiran bela negara dari sekedar pelatihan fisik menuju pemahaman ideologi dan konsep kenegaraan yang lebih luas. Langkah penting yang diambil pada periode Orde Baru adalah perumusan konsep-konsep dasar yang menjadi fondasi kesadaran bela negara dan pertahanan nasional. Konsep utama yang muncul adalah yang pertama, wawasan Nusantara, yakni cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya. Kemudian yang kedua, ketahanan nasional, yakni kondisi dinamis suatu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan. Kemudian yang ketiga, periode reformasi dari tahun 1998 hingga sekarang. Periode ini ditandai dengan perubahan jenis ancaman yang dihadapi bangsa dari fisik menjadi non-fisik. Ancaman utamanya bergeser menjadi tantangan non-fisik seperti pengaruh global, gejolak sosial, dan perubahan perilaku yang disebabkan oleh kemajuan. Karena ancaman didominasi non-fisik, PPBN tidak lagi diarahkan ke segi fisik. Fokusnya beralih pada penanaman yang pertama, pemikiran kritis, analitis, dan evaluatif terhadap persoalan bangsa, dan yang kedua, partisipasi aktif warga negara dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dasar hukumnya tertuang di Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang dikeluarkan. Next. Oke, setelah kita mengetahui tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara, selanjutnya kita akan membahas mengenai hak dan kewajiban bela negara. Sebelum itu kita harus tahu nih, bela negara itu apa sih? Jadi bela negara gampangannya adalah kita nih sebagai warga negara itu melakukan tindakan yang sadar untuk menimbulkan rasa cinta tanah air. Nah, tindakan ini berdasarkan dari asas demokrasi dan juga asas motivasi nih teman-teman. Asas demokrasi ini sendiri bisa kita lakukan dengan mengikuti pemilu, lalu mengikuti kegiatan parlemen, misal nih dari DPR RI ada acara atau conference yang dimana mengundang para pemuda-pemudi di seluruh Indonesia untuk menyatukan pikirannya, memberikan pendapatannya dan mengkritisi beberapa peraturan-peraturan yang ada di Indonesia. Lalu asas motivasi itu bagaimana kita nih sebagai warga negara itu memiliki kesadaran bahwa Indonesia itu kaya loh, kaya akan sumber dayanya, kaya akan sejarahnya, dan juga kaya akan budayanya gitu. Nah, dari asas motivasi ini sendiri teman-teman, itu juga memiliki faktor yang dimana bisa menumbuhkan motivasi masyarakat atau warga negara dalam bela negara itu sendiri. Jadi yang pertama, ada pengalaman sejarah perjuangan RI. Contohnya kita nih, misal ya, kita punya kakek, terus kakek kita cerita tentang bagaimana beliau di masa perjuangan atau sejak waktu misal ya ada yang ikut pertempuran 10 November yang ada di Surabaya. Nah, beliau menceritakan bagaimana ketika itu para pemuda saling bahu-membahu dalam kemerdekaan Indonesia, lalu bagaimana cinta tanah air pada saat itu tumbuh. Nah, kita sebagai cucunya yang mendengar pasti ngerasa kayak wah keren banget nih kakek kita karena beliau ikut turut andil dalam bela negara gitu dan itu bisa menjadi contoh atau pedoman kita lah untuk berjuang di masa saat ini meskipun tidak ada perang ataupun penjajahan, tapi kita juga bisa melakukannya dengan banyak hal, misal dalam pendidikan, lalu kesehatan, dan lain semacamnya yang teman-teman tuh minat gitu. Yang kedua adalah kekayaan sumber daya alam. Kita ketahui bahwa Indonesia itu memiliki sumber daya alam yang sangat banyak, mulai dari minyak, batu bara, emas, dan masih banyak lagi. Dan khususnya juga tentang wisata alam nih, kan pasti banyak banget ya di Indonesia.
itu menjadi motivasi bahwa Indonesia yang sekaya ini harus kita jaga dengan bela negara itu tadi. Dan bela negara yang bisa kita terapkan untuk menjaga sumber daya alam yang ada di Indonesia adalah dengan mengetahui nih bahwa tempat-tempat ataupun alam yang ada di Indonesia tuh jangan dirusak. Dan kita juga turut dalam melestarikan. Yang ketiga adalah kedudukan wilayah Nusantara yang strategis. Karena Indonesia berada di garis khatulistiwa, pastinya para pasar internasional itu melewati negara kita. Nah, dengan posisi yang strategis ini juga pasti banyak pertukaran budaya, misal dari budaya asing yang masuk ke Indonesia, lalu apalagi sekarang tentang reformasi digitalisasi, informasi yang kita dapetin itu pasti banyak dari luar negeri atau orang-orang asing. Nah, kita juga harus menelaah bahwa tidak semua informasi itu baik, dan kita sebagai warga negara yang baik dengan bela negara bisa dengan kita mengetahui batasan-batasan mana sih yang tidak mengganggu hak dan kewajiban kita sebagai warga negara, begitu. Next, selanjutnya. Selanjutnya yaitu bela negara melalui pajak. Saat mendengar istilah bela negara, biasanya yang terbayang adalah angkat senjata atau berperang. Namun sebenarnya bela negara bisa diwujudkan dengan cara sederhana yang bisa dilakukan setiap hari. Salah satunya yaitu membayar pajak. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23A yang berbunyi bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Artinya, pajak adalah kewajiban setiap negara dan lewat pajak negara bisa membiayai pembangunan. Jadi, membayar pajak tidak hanya tentang kewajiban administratif, tapi juga bentuk nyata partisipasi kita dalam menjaga keberlangsungan bangsa dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dasar hukum pajak. Yang pertama ada Undang-Undang Dasar Nomor 16 Tahun 2009. Pajak didefinisikan sebagai kontribusi wajib yang harus dibayarkan orang pribadi maupun badan. Pajak bersifat memaksa, tidak ada imbalan langsung, dan hasilnya digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Yang kedua, Undang-Undang Dasar Nomor 2 UU Nomor 28 Tahun 2007. Undang-undang ini mengatur ketentuan umum dan tata cara perpajakan, termasuk hak dan kewajiban wajib pajak. Jadi, tidak hanya menekankan kewajiban membayar, tetapi juga memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi wajib pajak. Dan yang terakhir, UU Nomor 36 Tahun 2008 mengatur secara lebih spesifik mengenai pajak penghasilan atau PPh. Di sini diatur siapa yang termasuk subjek pajak, apa saja objek pajaknya, mana penghasilan yang dikenakan pajak, dan mana yang dikecualikan, serta ketentuan teknis lainnya. Selanjutnya yaitu hak pajak sebagai warga negara. Yang pertama, hak pemeriksaan pajak. Kita berhak mendapat surat pemberitahuan penjelasan tujuan pemeriksaan, hadir dalam pembahasan, dan menyampaikan keberatan jika tidak setuju dengan hasilnya. Yang kedua yaitu hak mengajukan keberatan. Jika jumlah pajak yang ditetapkan dirasa tidak sesuai, kita berhak untuk mengajukan keberatan secara resmi. Yang ketiga yaitu hak atas kelebihan pembayaran pajak. Apabila terjadi kelebihan bayar pajak, kita berhak mendapat kembali kelebihan tersebut. Yang keempat yaitu hak pengembalian cepat. Bagi wajib pajak yang patuh, proses pengembalian kelebihan bayar bisa diajukan secara lebih cepat, maksimal 1 bulan untuk PPN dan 3 bulan untuk PPh. Yang kelima yaitu hak mengangsur atau menunda pembayaran. Dalam kondisi tertentu, pembayaran pajak dapat diajukan untuk diangsur atau ditunda sesuai ketentuan. Yang keenam, hak kerahasiaan data. Seluruh data dan informasi yang disampaikan ke Ditjen Pajak dijamin kerahasiaannya. Next. Yang selanjutnya yaitu kewajiban pajak sebagai warga negara. Wajib pajak berlaku bagi perorangan maupun badan, meliputi pembayaran pajak, potongan pajak, dan pungutan pajak. Pajak tertera dalam UU Nomor 16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Berikut ini
kewajiban yang harus dipenuhi wajib pajak. Yang pertama yaitu kewajiban pajak mendaftarkan diri untuk memperoleh nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Nomor 2 yaitu kewajiban pajak yang melaporkan usaha untuk memperoleh pengukuhan pengusahaan kena pajak. Yang ketiga yaitu kewajiban pajak melakukan pembayaran, pemotongan atau pungutan setiap wajib pajak badan. Yang keempat yaitu kewajiban pajak melakukan pelaporan pajak. Next. Oke, untuk selanjutnya yaitu ada gerakan sadar pajak sebagai upaya peningkatan kesadaran pajak bagi generasi milenial guna mewujudkan pembangunan berkesinambungan. Nah, di sini ada 4 gerakan. Apa aja sih? Yang pertama, ada gerakan manfaat pajak. Gerakan yang menekankan apa penyebaran informasi tentang manfaat pajak bagi pembangunan negara. Karena salah satu penyebab rendahnya kesadaran pajak adalah kurangnya pengetahuan masyarakat tentang sejatinya manfaat pajak. Melalui teknologi, terutama media sosial dan web, atau ditampilkan berbagai manfaat konkret dari pajak seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan fasilitas umum yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ada juga gerakan perbandingan pajak. Gerakan ini bermanfaat untuk pajak dari negara yang sudah maju dalam kesadaran dan kepatuhan pajak masyarakat yang penuh. Contohnya, negara seperti Jepang dan Australia, di mana penyebaran pajak dianggap sebagai kebanggaan dan tanggung jawab warga negaranya. Dengan membandingkan kondisi tersebut, generasi milenial Indonesia didorong untuk membangun kesadaran pajak sebagai dari sikap patriotik atau rasa tanggung jawab terhadap pembangunan negara sendiri. Ada pula gerakan keterbukaan pajak. Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan pajak menjadi salah satu faktor rendahnya kepatuhan pajak. Oleh sebab itu, gerakan ini menekankan transparansi dan keterbukaan informasi terkait penggunaan pajak tersebut. Dengan memberikan informasi yang jelas dan transparan, kepercayaan masyarakat, khususnya generasi milenial yang kritis dan melek teknologi, dapat meningkat. Dan ada juga gerakan sosialisasi e-pajak. E-pajak sendiri merupakan sistem perpajakan elektronik yang memudahkan wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Nah, kalau ditanya nih, mengapa sih ada gerakan-gerakan tersebut? Untuk apa sih gerakan tersebut? Nah, keseluruhan gerakan ini ditunjukkan untuk membentuk budaya sadar pajak di kalangan generasi milenial yang kedepannya menjadi fondasi utama tercapainya wajib pajak yang patuh, mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan, dan memanfaatkan bonus demografi Indonesia pada tahun 2045 yang akan datang secara optimal. Next. Oke, dari materi yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya sebelumnya dapat disimpulkan bahwa hak dan kewajiban negara maupun warga negara itu saling berkaitan dan berhubungan. Jadi negara sendiri mempunyai kewajiban yaitu untuk melindungi, menegakkan keadilan, serta memenuhi hak warganya. Kemudian di sisi lain, warga negara juga memiliki beberapa kewajiban, yaitu diantaranya membayar pajak, ikut serta dalam membela negara, dan saling menghormati hak orang lain. Jadi hak dan kewajiban itu harus berjalan seimbang, agar kehidupan berbangsa dan bernegara berjalan secara tertib, adil, dan sejahtera. Baik, demikian presentasi dari kami. Mungkin ada yang ingin ditanyakan.
Di sini tuh Pak Asli tanya, bagaimana tanggapan Anda mengenai kasus keracunan MBG di Bandung dengan perspektif hak? Karena awalnya kan siswa-siswi berhak mendapatkan makanan gizi gratis, namun keadaan berbalik drastis menjadi pelanggaran hak berupa keracunan sehingga sayang. Ini maaf, lagi problem. Pertanyaannya ditampung dulu ya, mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi. Mau bertanya, kan tadi dilihat dari PPT-nya kan hak dan kewajiban warga negara itu harus seimbang ya, supaya masyarakat bisa tertib dan sejahtera. Lah, kewajiban itu tadi bisa lewat pendidikan dan membayar pajak gitu. Menurut kalian apa resiko kalau warga cuma menuntut hak tapi tidak mengerjakan kewajibannya? Terus aku ingin tanya untuk bentuk bela negara yang masih relevan di negara Indonesia saat ini tuh apa gitu. Sudah. Terima kasih. Tadi kan dijelasin kan kalau misal di Patriot kan memiliki dua keluarga negaraan kan. Terus kok bisa sih dia punya status kayak gitu? Gimana bisa terjadi? Terima kasih. Mana status tersebut tidak terjadi. Jadi, semisal ortunya menikah berbeda negara, misalnya seibu orang Indonesia dan ayahnya orang Korea Selatan gitu ya. Dan sang anak kan pastinya memiliki dua keluarga negaraan. Seperti itu. Apakah sudah menjawab? Oke, makasih. Izin menambahi, itu kan dua keluarga negaraan terjadi saat sebelum umur 18. Jadi kalau udah umur 18 itu suruh milih mau keluarga negaraan apa. Terima kasih. Mau menjawab juga pertanyaan nomor 2, yaitu kewajiban warga negara harus berjalan seimbang agar tercipta masyarakat yang tertib dan sejahtera. Tapi dijelaskan kan melaksanakan kegiatan dapat melalui pendidikan dan pajak. Nah, menurut kalian apa risiko yang muncul jika warga negara hanya menuntut hak tanpa menjalankan kewajiban? Menurut kita, hak dan kewajiban harus berjalan beriringan. Karena menuntut hak sah saja, tapi pelaksanaan harus dibarengi dengan kewajiban agar tercipta masyarakat yang adil, tertib, dan sejahtera. Lalu, dan juga ingin bertanya, bentuk bela negara mana yang paling relevan untuk menjawab tantangan Indonesia saat ini? Menurut kita, tidak cukup hanya untuk angkat senjata, tapi lebih ke partisipasi aktif seluruh warga dalam menjaga kedaulatan, persatuan, serta keberlanjutan bangsa di era saat ini. Seperti itu. Apakah sudah menjawab? Iya, sudah. Terima kasih. Ya. Kalau di sini saya melihat kejadian keracunan massal tersebut, ini sangat memprihatinkan karena menyangkut hak dasar untuk mendapatkan makanan sehat dan aman bagi siswa-siswa di sekolah tersebut. Kasus ini juga menunjukkan lemahnya pengawasan dan tanggung jawab pihak penyelenggara, pemerintah yang mungkin nantinya ke depannya harus lebih serius mengevaluasi dan memperbaiki sistem serta memastikan transparansi dan keadilan bagi korban agar kejadian serupa tidak terulang dan perlindungan hak anak-anak benar-benar terpenuhi. Karena kasihan juga kan melihat mereka semua yang tidak tahu apa-apa tiba-tiba makan dengan gembira, setelah makan mereka keracunan. Seperti itu. Apa sudah menjawab? Izin menambahi. Jadi untuk masalah MBG sendiri ini kita harus tahu faktornya seperti apa. Tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya bahwa mungkin kurangnya pengawasan dari penyelenggara. Namun kita juga harus tahu bahwa niat dari penyelenggara mengadakan program MBG ini pastinya untuk memberikan hak makanan bergizi bagi siswa dan siswi untuk mendapatkan makanan yang berkualitas gitu lah, untuk mendukung pendidikannya mereka gitu. Tapi di sisi lain juga tidak sedikit
oknum-oknum itu berlaku curang. Nah, kita juga tidak bisa menyalahkan penyelenggara program ini. Misal kayak presiden yang punya program ini gitu. Tapi juga tidak sedikit oknum-oknumnya kayak orang-orang catering, lalu orang-orang yang masak, menggunakan bahan-bahan yang tidak semestinya itu bisa dikonsumsi gitu. Nah, apakah ini melanggar hak? Kita harus usut dulu dari oknum-oknumnya. Apakah mereka melakukan ini dengan sengaja ataupun tidak sengaja. Tapi kalau tidak sengaja ya harusnya mereka paham lah, tahu lah bahan apa yang mereka pakai untuk dijadikan makanan MBG ini. Begitu. Makasih. Apakah teman-teman di sini ada pertanyaan atau diskusi yang perlu kita diskusikan bersama? Kita masih membuka beberapa pertanyaan lagi untuk ditanyakan. Oke, selanjutnya. Baik, saya izin bertanya. Jika pajak adalah kewajiban setiap warga negara dan negara itu wajib menjamin kesejahteraan rakyat, bagaimana menurut kalian ketika ada kasus seorang pengusaha besar yang taat bayar pajak tetapi infrastruktur di daerahnya itu tetap buruk? Apakah negara sudah melaksanakan kewajibannya? Terus siapa yang seharusnya lebih dulu dituntut, negara atau warga itu sendiri? Terima kasih. Saya izin menjawab pertanyaannya. Pertanyaannya itu ya, jika pajak adalah kewajiban setiap warga negara dan negara wajib menjamin kesejahteraan rakyat, bagaimana menurut kami ketika ada kasus seorang pengusaha besar yang taat bayar pajak tetapi infrastruktur di daerahnya tetap buruk? Menurut kami, dari perusahaan tersebut bisa menyampaikan haknya, yaitu hak mengajukan keberatan karena perusahaan itu kan sudah membayar pajaknya, tapi perusahaan tersebut tidak merasakan dampak dari adanya pajak tersebut, yaitu yang berupa infrastrukturnya. Jadi perusahaan itu bisa mengajukan keberatannya kepada wajib pajak, pihak yang berwajib, dengan mengajukan keberatannya secara resmi. Begitu. Oke, terima kasih. Pertanyaan lain teman-teman. Di sini kita santai aja. Kayak ada yang mau ditambahin kah? Atau gimana? Di sini kan juga kewajiban sama hak kan ini tuh saling berkaitan ya. Di mana tuh sebagai warga negara kita juga berhak mendapatkan hak yang berhak kita dapatkan. Salah satunya tuh kayak pendidikan, terus perlindungan sebagai warga negara, dan kewajiban juga, tetapi kita juga harus memiliki kewajiban. Salah satunya kita memiliki kewajiban untuk membayar pajak, terus berkewajiban untuk menaati peraturan pemerintah, peraturan negara, dan lain-lain sebagainya. Apakah ada tanggapan tentang hak dan kewajiban di negara ini gitu, atau gimana? Ayo teman-teman, nanti apa ada yang bisa nyimpulin gitu? Ini siapa ya yang kayaknya biar bisa materi ini tuh kayak
Oke, izin memberikan diskusi sama teman-teman semuanya nih. Aku punya contoh. Apakah pendidikan yang gratis itu hak kita atau kewajiban dari negara untuk memberikan ke kita? Kita kan tahu nih bahwa mulai dari TK, SD, SMP, SMA, bahkan kuliah itu hanya beberapa persen yang tercover pendidikannya karena beasiswa pemerintah, sisanya yang lain menggunakan biaya mandiri. Tapi kita ketahui juga bahwa pendidikan yang ada di Indonesia itu tidaklah murah gitu, masih banyak yang putus sekolah. Nah, apakah negara itu memiliki kewajiban untuk memberikan pendidikan gratis untuk seluruh masyarakatnya? Mungkin teman-teman ada yang bisa memberikan tanggapan atau ada yang nggak setuju kalau, oh nggak bisa, kita itu ya harus bayar kalau mau sekolah. Pemerintah mah nggak perlu ngurusin pendidikannya kita, misal ada yang kayak gitu, atau ada yang setuju sama statementku tadi. Yuk, ada yang bisa menanggapi nggak? Ya nih teman-teman, ada yang mau nanggapin nggak pemikirannya, diskusi yang sangat menarik ini? Ya teman-teman, mungkin tanggapan Kak Emina, dari diskusi, dari apa tuh namanya, dari pertanyaan dari Kak Emina, mari berdiskusi. Baik, menurut saya tuh harus membayar sih karena ya mau gimana lagi, kita yang butuh pendidikan itu, pemerintah cuma memberikan fasilitasnya. Kayak kita semisal sekolah di negeri ya, pemerintah tuh yang memberikan kayak sekolahnya, bla bla dan fasilitas-fasilitas lainnya. Tapi menurut saya kalau ini contoh kuliah ya, pemerintah tuh udah memberikan fasilitas kayak kampusnya dan lain-lain, tetapi kita yang pengen kuliah kayak membayar UKT, hal itu tuh juga untuk kebutuhan kampus kita, kayak salah satunya untuk infrastruktur pembangunan di kampus kita. Buktinya aja kayak contohnya gerbang kita di apa tuh namanya, dibangun lah kan. Nah itu tuh mungkin dari UKT kita juga untuk operator, untuk kebutuhan-kebutuhan kampus juga, kebutuhan kita juga, nggak ada yang gratis menurut saya. Oke, itu kalau konteksnya yang ada di Indonesia ya. Tapi kayak di mana? Di Korea itu bahkan ibu hamil pun dapat biaya atau tercover. Ya mungkin memang karena di sana penduduknya sedikit ya. Terus pendidikan anak-anak itu juga dijamin mulai dari dia sekolah dini atau TK gitu sampai kuliah. Nah, sebenarnya kita bisa ngeliatin nih, sama-sama negara demokratis kan, Korea dan juga Indonesia. Kita juga bisa mengetahui bahwa Korea dengan populasi penduduk yang tidak terlalu banyak, sedangkan Indonesia dengan populasi penduduk yang banyak ini, terdapat beberapa perbedaan antara hak dan juga kewajiban. Kalau kewajiban mah sama, orang-orang Korea juga bayar pajak, orang Indonesia juga bayar pajak. Tapi yang perlu dipertanyakan adalah apakah orang Indonesia itu sudah membayar pajak dengan tepat? Nah, itu yang perlu dipertanyakan. Dan kita pun, kita bisa loh membuat NPWP atau nomor wajib pokok pajak. Nah, kalau teman-teman belum tahu NPWP, jadi itu semacam kode yang sudah terintegrasi dengan NIK kita. Nah, kita
pokoknya di umur 18 tahun tuh harusnya sudah punya. Nah, kalau teman-teman belum punya, perlu dipertanyakan apakah teman-teman ini sudah menerapkan bela negara atau belum gitu. Jadi mungkin bisa di-search dari sekarang NPWP itu apa sih, kepentingannya NPWP itu apa. Nah, apakah kita kuliah ini kan belum ada income ya, belum ada pemasukan yang tetap atau belum pendapatan kita yang belum stabil gitu. Nah, itu bisa dilakukan dengan kita nggak bayar pajak ke negara karena posisinya kita memang belum ada pendapatan resminya lah gitu. Nah, itu kita bisa melaporkan bahwa kita masih memiliki bahwa kita belum ada pendapatan yang stabil gitu. Karena kita kan dapat pendapatannya dari orang tua ataupun teman-teman ada yang part-time tapi gajinya belum sampai menyentuh di angka 2 digit gitu. Nah, untuk peraturan-peraturan yang terbaru mungkin teman-teman bisa mengikuti juga tentang pajak penghasilan itu minimalnya di gaji berapa gitu. Nah, itu baru bisa kepotong oleh NPWP tadi, begitu. Jadi, pajak itu nggak hanya di infrastruktur aja yang dikembangin, tapi juga mulai dari pendidikan, beasiswa-beasiswa pemerintahan itu berasal dari pajak yang warga negara bayarkan gitu. Nah, jadi semakin banyak beasiswa dari pemerintahan, misalnya dari Kemendikbud atau Kemendikti, pendidikan menengah dasar dan menengah dan lain semacamnya, itu pun juga berasal dari pajak begitu. Nah, mungkin ada statement nih kayak apa-apa dipajakin, tanah tiba-tiba dipajakin, itu dipajakin. Nah, itu tergantung dari apa ya, para menterinya, apakah pajak itu memang saat ini sedang kayak kekurangan atau warganya tidak wajib warganya itu tidak taat pada membayar pajak gitu. Nah, kita nih sebagai apa namanya, mahasiswa juga perlu mengkritisi hal tersebut. Apakah dengan pajak yang sudah banyak nih pemasukannya mulai dari PPH, PPN, pajak bumi bangunan, sepeda motor dan semacamnya, itu juga kita harus bisa mengkritisi apakah ini benar-benar tersalurkan dengan baik kepada kita, karena kan pajak dari kita dan untuk kita gitu. Biasanya sih ada beberapa oknum yang apa namanya, melakukan kecurangan di sana dan itu kayak ya itulah gunanya kita untuk mengkritisi apakah ada kesalahan dalam mereka menyalurkan pajak atau tidak begitu. Mungkin teman-teman ada tanggapan lain nggak mengenai hak dan juga kewajiban? Atau teman-teman punya cerita kalau aku harusnya dapat hak yang seperti ini sebagai warga negara, kenapa aku nggak dapet? Kayak gitu. Mungkin ada yang bisa didiskusikan kembali.